Ya, meskipun menang dalam laga derby yang penuh gengsi dan tensi, namun Milan gagal memuncaki klasemen sementara Liga Serie A karena di pertandingan lain, AS Roma berhasil mengalahkan Cremonese dengan skor yang meyakinkan. Lalu bagaimana dengan pertandingan lain seperti Napoli maupun juga Juventus? Serta seperti apa nih persiapan jelang pertandingan Liga Eropa, Champions League, European League maupun juga Conference League yang akan diikuti oleh para klub-klub Liga Italia. Oleh sebab itu jangan kemana-mana ya, yuk kita bahas sama-sama di Fernando and Calcio. Halo, tifosi sepak bola, khususnya kalian para pencinta dan penikmat Liga Serie A. Selamat datang di Fernando and Calcio. Ya, seperti tifosi sepak bola ketahui bahwa pertandingan Liga Serie A pekan ke-12 atau match week ke-12 sudah selesai ya. Dan menurut gua match week atau pekan ke-12 ini menjadi pertandingan yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak gol yang terjadi dibandingkan pekan-pekan sebelumnya gitu. Kalau di match week atau pekan sebelumnya ada banyak hasil imbang bahkan tanpa gol, namun di pekan ini cenderung rata-rata banyak tim meraih kemenangan, bahkan kalaupun hasil imbang jumlah gol yang cetak pun cukup banyak seperti itu ya. Dan yang mau kita bahas sama-sama pada kesempatan kali ini, di pertandingan pertama itu ada pertandingan Derby della Madonnina atau Derby Milano jilid pertama antara Inter Milan menghadapi AC Milan. Gue coba selamat buat teman-teman Milanisti karena akhirnya Milan berhasil meraih kemenangan ya, dan melanjutkan tren positifnya karena mereka semenjak kekalahan pertama di awal musim menghadapi Cremonese sampai dengan saat ini Milan belum mengalami kekalahan. Gila, keren banget sih. Secara permainan, dari pertandingan maupun statistik memang Inter lebih dominan begitu ya. Dan banyak peluang juga diciptakan oleh Inter Milan, bahkan kalau gue nggak salah 2 atau 3 tendangan itu momentum besar gawang sehingga Milan gagal untuk mencetak gol. Tapi ya tentu terlepas dari peluang-peluang yang gagal dieksekusi, tentu saja permainan Milan juga bukan berarti tanpa upaya dan daya ya. Mereka pun akhirnya juga mampu memberikan counter attack, serangan-serangan balik yang menyulitkan begitu, bahkan akhirnya bisa membuahkan gol meskipun itu dari bola muntah yang cetak oleh Pulisic seperti itu. Dan juga apresiasi buat Maignan yang tampil cukup baik, bahkan dia luar biasa, dia bisa mengagalkan penalti dari Calhanoglu gitu ya, sehingga akhirnya Milan benar-benar bisa meraih atau mencuri poin penuh ketika menghadapi Inter Milan. Ya menurut gue sih harusnya sih memang hasil imbang menjadi hal yang ideal tuh, bahkan sepertinya Inter bisa menang tipis lah menghadapi Milan. Tapi kembali lagi kondisi di lapangan dan yang terjadi ya Milan akhirnya bisa meraih kemenangan seperti itu. Dan tentu saja kemenangan ini menjadi tren positif selain tadi tidak terkalahkan lagi, dan juga ini akhirnya menaikkan posisi AC Milan saat ini di bawah puncak klasemen sementara yang ditempati oleh AS Roma seperti itu. Di pertandingan lain yang tadi gue sempat singgung, AS Roma dia berhasil mencuri sementara tahta klasemen usai mereka berhasil menang meyakinkan 3-1 ya menghadapi Cremonese. Meskipun tampil di kandang lawan, tim asuhan Gasperini ini benar-benar bisa menunjukkan kualitas permainannya seperti itu. Ya, Cremonese satu sisi bisa memberikan perlawanan, tapi bagaimana efektivitas dan juga kemampuan untuk mengeksekusi peluang ini bisa terlihat di permainan dari Roma seperti itu ya. Tampil ciamik, tampil dengan baik sehingga akhirnya Roma bisa menang meyakinkan menghadapi Cremonese, dan dengan memuncaki klasemen sementara saat ini tentu ini membuat decak kagum menurut gue ya bagi para pengamat atau juga penikmat sepak bola, karena ini di luar dugaan seperti itu. Mungkin banyak orang menduga bahwa ya puncak akan ditempati oleh katakan Napoli atau juga Inter Milan ya, yang tampil memang baik di awal musim maupun juga di musim sebelumnya, namun ternyata Gasperini bisa menunjukkan bahwa Roma mampu untuk menunjukkan kualitas permainannya seperti itu. Di pertandingan lain sebenarnya Napoli juga berhasil meraih kemenangan ya, meyakinkan 3-1 menghadapi Atalanta. Ya meskipun di bawah asuhan pelatih baru, allenatore baru gitu ya, Palladino, ternyata Atalanta masih belum bisa, ya boleh dikatakan beradaptasi lah dengan sistem atau gaya permainan yang diharapkan oleh Palladino. Ya Palladino juga mungkin masih kayak trial and error ya bahasa kasarnya gitu ya, dalam mengkomposisikan pemainnya juga sistem yang coba dijalankan. Namun ya kenyataannya ketika menghadapi Napoli di mana memang masih cukup solid juga di musim ini, akhirnya Atalanta harus menerima kekalahan 1-3 ketika bermain di stadion Maradona ya seperti itu. Dan kemenangan yang di Napoli menjaga posisinya untuk bisa bersaing di puncak klasemen, sedangkan dengan kekalahan dari Atalanta mereka masih terkatung-katung nih di papan tengah ya, di peringkat
bahkan mungkin sekarang udah turun nih dari tadi 12 mungkin bisa jadi 13 atau juga 14 seperti itu. Lalu pertandingan menarik lainnya yang diharapkan bisa berjalan dengan lebih seru, tapi akhirnya Juventus dan Fiorentina hanya bermain imbang 1-1 gitu ya. Pastinya di luar harapan para Juventus ini, di mana di bawah asuhan Alessandro yang baru yaitu Spalletti, mereka bisa mengalami perubahan yang signifikan pasca, dan tanda kutip ya, kegagalan oleh Igor Tudor ternyata tidak jauh lebih baik nih saat ini dipegang oleh Spalletti. Apakah karena memang masih juga beradaptasi seperti oleh para pelatih baru Alessandro yang memegang klub-klub di Liga Italia, atau ada faktor yang lainnya seperti itu ya, apakah kualitas pemain, komposisi pemain yang memang tidak sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan oleh Spalletti. Tapi tentu saja dengan hasil seri ini menjadi catatan sih buat Spalletti bagaimana di pertandingan selanjutnya mereka harus bisa meraih kemenangan, karena ini berarti udah 2 hasil imbang ya yang dialami oleh Spalletti bersama dengan Juventus. Di sisi lain, Vanoli harus putar otak lebih kuat lagi, harus benar-benar cari cara yang lebih makjus lagi gitu ya, karena sampai dengan saat ini berarti Fiorentina belum sama sekali mereka kemenangan, sama seperti Hellas Verona ya, sehingga mereka berada di jurang degradasi di 2 peringkat paling bawah seperti itu. Dan tentu ini menjadi catatan buruk untuk mungkin boleh dibilang 1-2 dari kali terakhir ini yang dialami oleh Fiorentina, di mana mereka dalam 12 pertandingan terakhir di Liga Serie A belum meraih kemenangan sekalipun seperti itu ya. Gimana menurut kalian para tifosi sepak bola? Dan di luar pertandingan itu sih sebenarnya juga ada pertandingan menarik kali ini ya, di mana juga Bologna melanjutkan tren positifnya, menang menghadapi Udinese, dan luar biasanya menurut gua adalah Como mampu melumat habis membantai Torino di kandangnya sendiri dengan skor 5-1. Wow, itu di luar dugaan gua sih, maupun juga pastinya di luar dugaan para penikmat pengamat sepak bola ya, karena sebenarnya Como pun dalam mungkin boleh dikatakan 2-3 pertandingan terakhir tidak banyak pencetak gol gitu ya, bahkan cenderung menerima hasil imbang ya sekitar 3-4 pertandingan lah seperti itu. Dan ternyata di pertandingan kali ini tampil begitu luar biasa, begitu ya, sehingga mereka bisa mencetak banyak gol menghadapi Torino. Tentu saja ini akan menaikkan posisi Como dan juga menaikkan juga mentalitas gitu ya dari para pemain, bahwa mereka ternyata sanggup loh untuk mencetak banyak gol dalam pertandingan-pertandingan, bahkan menghadapi tim yang termasuk kuat juga Torino gitu ya, meskipun mungkin bukan Big 4 atau Big 5 di Liga Serie A pada musim kali ini. Segmen terakhir juga kita mau membahas persiapan pertandingan tengah pekan, di mana beberapa klub Liga Italia akan menghadapi pertandingan di Liga Eropa seperti Champions League, Europa League maupun juga Conference League begitu ya. Di Champions League sendiri ada 4 tim yang mungkin tifosi sepak bola sudah ketahui ya. Ada Juventus, kemudian juga ada Inter, ada Napoli maupun juga ada Atalanta. Dan pada pertandingan tengah pekan ini Juventus akan menghadapi gue nggak tahu ucapan ya, tapi ya mungkin bacanya Bodo ya, Bodo / Glimt gitu ya, klub dari Liga Norwegia, yang dimana harusnya secara kertas dilihat dari susunan atau komposisi kualitas pemainnya harusnya Juventus bisa meraih kemenangan. Tapi ya kita nggak tahu ya, kembali lagi bagaimana kemampuan dari Spalletti meramu atau meracik timnya, karena ya Bodo juga di pertandingan Liga Champions sendiri belum meraih kemenangan sama sekali nih gitu secara track record. Berarti dia sebenarnya tidak bagus banget dibandingkan Juventus ataupun klub-klub Liga Italia yang lainnya. Tentu saja ini menjadi peluang besar bagi Juventus untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya pada kesempatan kali ini seperti itu. Kemudian di pertandingan lain, Napoli akan menghadapi Karabakh ya, klub dari Liga, gue lupa Azerbaijan itu dari mana gitu ya, cuma memang bukan dari liga-liga Eropa yang paling besar seperti itu. Dan tentu saja menghadapi tim yang ya boleh dibilang mediocre, bahkan di bawah mediocre begitu ya, harusnya bisa meraih kemenangan. Nah, kita lihat saja bagaimana tim asuhan dari Antonio Conte ini bisa memaksimalkan pertandingan pada kesempatan kali ini, karena dengan kemenangan yang nantinya bisa diraih Napoli di Champions League ini, tentu saja bisa nantinya membuka kesempatan mereka untuk at least nanti bisa masuk ke babak playoff di Champions League begitu ya, karena mereka sampai dengan saat ini hanya baru meraih 1 kali kemenangan dan juga 1 kali imbang, dan sisanya adalah 2 kali kekalahan seperti itu. Sedangkan pertandingan masih ada 4 lagi, tentu saja dengan dari kemenangan yang bisa mereka raih, yaitu membuka peluang mereka untuk bisa lolos melalui jalur playoff gitu ya. Kayaknya kalau lolos di 8 besar udah cukup sulit seperti itu. Pertandingan lainnya
Atalanta menghadapi Frankfurt. Nah, kita nggak tahu nih di bawah asuhan Palladino apakah ada keajaiban yang bisa terjadi seperti halnya ketika menghadapi Marseille, di mana mereka mampu menang tipis 1-0 setelah dibombardir luar biasa. Ternyata mereka bisa mencuri poin di menit-menit terakhir seperti itu ya. Dan Frankfurt juga bukan tim ecek-ecek gitu ya, dimana bahkan mereka di Liga Jerman pun saat ini kalau gue perhatikan secara track record kemenangan demi kemenangan pun lagi cukup bagus nih di beberapa pertandingan terakhir, 5 pertandingan terakhir seperti itu. Dan juga di pertandingan Eropa sebenarnya mereka dia tidak terlalu baik ya di Champions League, hanya baru meraih 1 kali kemenangan. Nah tentu saja head to headnya sih harusnya Atalanta bisa mengimbangi gitu, tapi ya kembali lagi bagaimana Palladino bisa dengan cepat beradaptasi ataupun juga mengadaptasikan sistem permainan dengan skuad yang ada saat ini dari Atalanta. Tantangan besar justru dialami oleh Inter Milan ya, di mana mereka harus menghadapi Atletico Madrid, tim kuat dari Liga Spanyol yang saat ini sudah di peringkat ketiga juga ya. Liga Spanyol tentu ini bukan hal yang mudah, apalagi track record juga Atletico di Liga Spanyol ini belum terkalahkan semenjak mereka kalah di awal musim seperti itu ya. Jadi trennya lagi positif banget, meskipun di Champions League mereka ya masih kayak on off lah bahasa gue ya, kalah menang. Tapi tentu ini menjadi alert buat tim asuhan dari Christian Cifu untuk mereka bisa memastikan lagi lolos ke babak knockout Champions League tanpa harus melalui playoff. Karena Inter Milan sendiri seperti mungkin TV sepak bola ketahui ya, mereka di Champions League meraih kemenangan sempurna dari 4 pertandingan. Nah tentu saja at least minimal hasil imbang lah menghadapi Atletico Madrid itu bisa membuka peluang mereka untuk bisa lolos tanpa harus melalui jalur playoff. Karena pasca Atletico Madrid mereka akan menghadapi klub-klub berat lainnya seperti Liverpool, meskipun di Liga Inggris performanya lagi buruk ya. Lalu ada Arsenal yang lagi luar biasa tajamnya, luar biasa menggilanya, dan juga ada Borussia Dortmund gitu. Jadi 4 terakhir ini benar-benar menjadi penentuan bagi skuad Inter Milan di bawah asuhan Christian Cifu untuk bisa lolos atau tidak ke fase selanjutnya. Tadi Champions League ya, kemudian di European League ada 2 perwakilan Liga Italia, yaitu AS Roma dan juga Bologna, di mana AS Roma menghadapi Midtjylland. Nah, tim kalau nggak salah dari Denmark ya, Liga Denmark maksud gue. Nah, ini juga menjadi kesempatan bagi AS Roma untuk menunjukkan performa terbaiknya yang saat ini lagi bagus-bagusnya di Serie A. Meskipun juga Midtjylland bukan ecek-ecek ya di kancah Eropa saat ini di European League, di mana mereka juga tren lagi positif. Tentu Gasper ini harus bisa mengakali untuk bisa mencuri poin penuh di kandang mereka sendiri di hadapan para pendukungnya AS Roma. Dan Bologna menghadapi Salzburg, yang dimana juga Salzburg ini trennya sedang tidak baik-baik saja, baik di Liga Jerman maupun juga di European League. Dan Bologna sedang dalam kondisi on fire di Serie A maupun juga di pertandingan terakhir. Tentu saja ini menjadi kesempatan bagi Bologna untuk meraih kemenangan dan juga sekali lagi untuk mengamankan posisi Bologna untuk lolos European League tanpa harus melalui jalur playoff gitu ya, tapi bisa lolos langsung melalui peringkat ya katakanlah 8 besar seperti itu. Dan yang terakhir di Conference League ada Fiorentina. Iya, Fiorentina dia akan menghadapi AEK Athens, perwakilan dari Liga Yunani. Ya ini yang unik ya, tadi gue sempat singgung juga sebelumnya, Fiorentina di Conference League tampil cukup baik, sudah meraih 2 kemenangan dari 3 pertandingan. Dan ya nggak tahu nih di bawah asuhan Vanoli apakah mereka masih bisa tampil cukup baik di kompetisi Eropa ya, atau justru harus mengalami hal yang kurang beruntung lah, bisa seperti itu dengan entah meraih hasil imbang atau juga kekalahan dalam kesempatan pertandingan konferensi kali ini. Seperti itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like dan video ini ya jika kalian suka. Sekali lagi terima kasih, bye bye, thank you.